Halo, selamat malam teman-teman. Masih dengan kode majority di sini dengan Aldi Setiawan. Oke, di sini saya akan membuat video tentang jam digital. Jam digital di sini berbasis JavaScript. Nah, tadi kasus ini ada yang bertanya tadi di grup bagaimana membuat jam digital atau jam secara real time. Malam Bang, gimana ya buat JavaScript untuk membuat waktu selalu real time? Nah, dari pertanyaan itu saya akan membuat videonya. Nah, ini hasil yang sudah saya buat. Nah, saya implementasikan di mana sih? Nah, ini dia. Saya membuat antrian sopir waktu itu di perusahaan yang sekarang. Nah, itu ada jamnya di atas. Jadi, ketika antrian itu eh, di sini kan untuk sopir ya. Jadi sopir itu bisa melihat langsung jam atau tanggal yang real time gitu, bahkan detiknya, sehingga mereka tidak perlu memerlukan atau di layar monitor itu tidak perlu melihat ke pojok bawah ini jamnya terlalu kecil, dan ini bisa disetting lebih besar lagi sebetulnya, dan tidak perlu menggunakan jam dinding lagi ya. Nah ini, nah sekarang bagaimana sih kodenya? Nah ini dia kodenya, hanya sedikit, nanti saya kasih di deskripsi atau di GitHub. Jadi kita hanya memerlukan beberapa variabel saja ya, tidak menggunakan style. Ini hanya HTML dan JavaScript saja. Untuk lebih lanjutnya bisa menggunakan PHP atau apa, bisa diolah lagi ya, seperti yang monitor tadi. Nah, di sini ada tag HTML seperti biasa ya. Di sini sebetulnya hanya fungsi display time-nya saja. Ini function yang saya buat, display time. Di JavaScript itu ada yang namanya date ya, fungsi date. Di sini saya gunakan sebagai client time variabelnya. Jadi dia mendeteksi jam di komputer yang saat ini berjalan, jam berapa, bukan jam di server ya. Jadi kalau JavaScript itu kan basisnya client side bukan server side. Jadi dia akan mendapatkan jam di mana layar itu ditampilkan. Kalau misalkan kita basisnya ada server, ada PC yang user, end user. Nah, maka jam JavaScript itu akan mendeteksi jam di end user, bukan di server, bukan jamnya server ya. Kalau PHP baru jamnya server. Nah, di sini client time untuk mengambil jamnya, jam keseluruhan, lalu di split atau dipotong-potong ya menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi jam, menit, dan detik, dan diubah ke sebuah string. Artinya agar data ini SH, SM, dan SS ini, variabel yang saya tentukan tadi, bisa diolah ke dalam sebuah uh, teks ya. Nah, di sini ada fungsi dokumen get element by ID, artinya dapatkan sebuah elemen dengan ID-nya jam. Nah, ini dia ID-nya jam, maka dia diambil. Inner HTML itu artinya eh, di dalam HTML-nya itu, di dalam sini ya, itu masukkanlah variabel ini. Variabel ini isinya adalah jam yang berjalan dari sini, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika dimasukkan ke dalam sebuah inputan misalnya? Saya akan coba sini. Kita mau buat inputannya dulu. Input tipe teks ID saja ya, cukup. ID-nya jam. Input. Nah, berarti kita mendapatkan ID yang get element by ID. ID-nya adalah jam input. Jam input. Nah, karena basisnya input, tag input itu bukan inner HTML melainkan value, karena dia basisnya ada isian ya. Nah, kita paste saja isinya seperti ini. Nah, kita coba sekarang refresh ya. Refresh. Nah, sekarang inputannya bisa. Nah, jadi kalau inputan kita bisa ambil data tersebut, mau dijadikan ke database, mau diinputkan atau apapun, ini bisa. Dan jadi ada inputannya, bisa. Cukup dirubah dan ditambahkan coding ini saja. Codingan ini bisa diambil di GitHub @alistia dan di deskripsi. Terima kasih.
Selamat malam.